Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Yuniati Ruang Dosen. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video pembelajaran mengenai pengendalian internal dan manajemen risiko. Untuk yang pertama adalah mengenai pengendalian internal. Baik, sebelumnya Ibu akan share terlebih dahulu untuk materinya. Baik. Yang pertama adalah mengenai pengendalian internal. Oke. Di sini pengendalian internal atau intern ya. Ada beberapa pembahasan yang nantinya akan Ibu sampaikan. Yang pertama adalah mengapa pengendalian internal atau pengendalian intern diperlukan, kemudian penyelewengan atau penyimpangan atau fraud, kemudian pengendalian internal, kemudian keterbatasan pengendalian intern, kemudian risiko bisnis dan manajemen risiko. Baru yang keenam adalah mengenai pengendalian SIA atau Sistem Informasi Akuntansi. Untuk yang pertama adalah mengenai pengendalian intern. Nah, di sini sebelum kita bahas mengenai pengendalian intern, yang pertama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ada 3 jenis sistem yang dalam sistem yang sebelumnya sudah kita bahas. Yang pertama adalah sistem informasi akuntansi atau SIA, kemudian sistem informasi, kemudian sistem pengendalian. Nah, di sini sistem informasi ini adalah untuk mendukung sistem operasi perusahaan yang menerapkan tata kelola atau GCG yang baik tentunya dalam bentuk pemberian informasi berkualitas. Sistem pengendalian ini mengendalikan sistem informasi dan sistem operasi perusahaan agar selalu berjalan sesuai dengan seharusnya. Nah, di sini selanjutnya apa itu pengendalian gitu ya. Kita paham dulu mengenai konsep dari pengendalian sebelum kita nanti ke tujuan pengendalian, di mana untuk menjawab mengapa pengendalian itu perlu dilakukan. Nah, yang pertama kali kita pahami dulu mengenai konsep dari pengendalian. Nah, konsep dari pengendalian ini, pengendalian atau kontrol ini, itu meliputi semua metode, kebijakan dan prosedur organisasi yang menjamin keamanan harta kekayaan perusahaan, akurasi dan kelayakan data manajemen, serta standar operasi manajemen lainnya. Nah, di sini tentunya kita sudah tahu ya bahwa tujuan organisasi itu adalah sasaran yang dicapai ya oleh suatu organisasi. Nah, organisasi ini mencapai sasaran ini dengan menerapkan suatu sistem yang merupakan sinergi dari unsur-unsur yang dimilikinya. Nah, kita perlu pahami bahwa sistem ini ada itu karena tujuan. Jadi sistem dibentuk oleh semua pihak yang terkait dalam organisasi dengan berbagai macam persepsi dan tujuan tentunya. Karena persepsi tentang tujuan organisasi ini itu sering tumpang tindih dengan tujuan pribadi. Maka seringkali persepsi berbagai pihak terhadap tujuan organisasi menjadi kabur.
Nah, tentunya bahwa kaburnya tujuan organisasi bagi berbagai pihak dalam organisasi menyebabkan kaburnya pula tujuan sistem dan ciri-ciri yang mendukungnya. Sehingga kondisi inilah melahirkan peluang adanya penyimpangan dalam pengelolaan organisasi. Nah, sehingga perlu adanya pengendalian organisasi atas kondisi tadi ya, supaya bisa berjalan di realnya dan terhindar dari resiko. Nah, berbicara konsep pengendalian seperti yang tadi sudah disampaikan bukan hal yang baru tentunya bagi kita semua. Anda mungkin telah mempelajari konsep pengendalian banyak dari berbagai literatur. Nah, di sini tentunya tadi sudah disampaikan mengenai konsep pengendalian. Kita ke contoh kalau Anda perhatikan atau kita perhatikan tubuh kita. Kita dapat membayangkan bagaimana tubuh Anda dikendalikan. Dalam suatu organisasi, Anda dapat membayangkan bagaimana aktivitas setiap anggota organisasi yang terkait dikendalikan. Nah, tentunya di bab yang kita pelajari mengenai pengendalian intern ini, kita akan memberikan atau kita akan bahas sehingga bisa memberikan pengetahuan bagaimana mengendalikan suatu proses atau aktivitas atau sistem dalam organisasi bisnis atau perusahaan. Nah, agar tetap pada jalur yang telah ditentukan sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diharapkan atau risiko. Pengendalian tersebut yang nantinya atau selanjutnya yang kita kenal sebagai pengendalian intern. Nah, sekarang mengapa pengendalian diperlukan? Nah, tentunya di sini adalah menjadi salah satu atau poin dari tujuan pengendalian ketika kita menjawab pertanyaan mengapa pengendalian diperlukan. Karena pengendalian ini memiliki beberapa tujuan. Nah, tentunya tujuan yang pertama itu adalah untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan dari setiap aktivitas bisnis itu akan dicapai. Nah, selanjutnya untuk mengurangi risiko yang akan dihadapi perusahaan karena kejahatan, bahaya, atau kerugian yang disebabkan oleh penipuan, kecurangan, penyelewengan, dan penggelapan. Selanjutnya adalah untuk memberikan jaminan yang meyakinkan dan dapat dipercaya bahwa semua tanggung jawab hukum telah dipenuhi. Nah, ini adalah terkait dengan tujuan pengendalian. Selanjutnya adalah aktivitas perusahaan yang harus dikendalikan. Nah, aktivitas apa saja? Nah, secara umum ada dua aktivitas organisasi perusahaan yang harus dikendalikan. Yang pertama adalah sistem operasi. Nah, sistem operasi ini, pengendalian sistem operasi ini itu bertujuan yang pertama itu adalah sistem operasi dapat berjalan secara efektif, misalnya dalam proses penerimaan kas, di mana kas harus diterima dalam jumlah yang seharusnya. Di samping itu, perlu juga ada rincian operasi secara lebih spesifik atau detail untuk mendapatkan tingkat efektivitas yang lebih tinggi.
Kemudian yang kedua, bahwa sumber daya digunakan secara efisien. Contohnya, keinginan perusahaan untuk dapat memasukkan semua penerimaan usahanya setiap hari ke bank. Untuk itu, perusahaan memerlukan banyak karyawan dan penggunaan SIA. Atas keputusan ini, perusahaan harus dapat menilai apakah keputusannya memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan yang dikeluarkan atau efisien. Nah, ini terkait dengan sumber daya yang digunakan secara efisien. Kemudian yang ketiga, dapat mengamankan sumber daya yang digunakan. Misalnya, informasi tentang pelanggan yang tersimpan dalam file piutang. Perusahaan harus melindungi semua informasi dengan baik, seperti informasi tentang pelanggan, karyawan yang kompeten, persediaan, dan dana. Nah, ini terkait dengan sistem operasi ya, aktivitas perusahaan yang harus dikendalikan. Yang pertama adalah sistem operasi. Kemudian yang kedua adalah sistem informasi. Pengendalian ini itu bertujuan untuk memberikan keyakinan. Yang pertama, bahwa data yang dimasukkan telah sah atau valid, di mana maksud dari pengendalian ini adalah untuk meyakinkan bahwa semua data yang diinput ke dalam SIA telah disetujui dan mencerminkan kejadian atau objek sesungguhnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah data yang dimasukkan itu telah lengkap. Maksudnya apa? Nah, di sini adalah untuk meyakinkan bahwa semua data yang sah gitu ya, yang sah itu telah diinput ke dalam SIA, jadi tidak ada yang terlewat. Kemudian yang selanjutnya, data yang dimasukkan telah akurat. Nah, maksudnya apa? Nah, maksud dari pengendalian ini adalah untuk meyakinkan bahwa semua peristiwa telah didata atau didokumentasi dengan akurat tentunya, dan data-data tersebut itu telah dimasukkan ke dalam SIA dengan akurat pula. Selanjutnya adalah data telah diupdate dengan lengkap. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, di sini maksud dari pengendalian ini adalah untuk meyakinkan bahwa semua peristiwa baru telah diinput ke dalam SIA, sehingga data file master menunjukkan keadaan terkini. Nah, selanjutnya data telah diupdate dengan akurat. Oh, tadi kan sudah dimasukkan ya, telah akurat. Nah, data ya telah diupdate dengan akurat. Maksudnya bahwa pengendalian ini adalah untuk meyakinkan bahwa semua data file master itu telah direvisi atau diupdate sehingga sesuai dengan jumlah nilai yang masuk ke dalam data transaksi. Nah, ini terkait dengan sistem informasi. Nah, selanjutnya terkait dengan pengendalian aktivitas organisasi, di sini ada beberapa hal pengendalian aktivitas di mana untuk yang pertama adalah menjamin bahwa sistem operasi dapat berjalan secara efektif atau setiap operasi dirinci lebih lanjut untuk dianalisis. Nah, artinya bahwa efektif di sini ukuran yang menunjukkan satu atau beberapa tujuan telah dicapai. Terkait efektivitas rincian operasi
digunakan sebagai pertimbangan untuk menilai aktivitas operasi. Maksudnya bila tujuan Anda dapat nilai A, apakah Anda dapat nilai A? Begitu contohnya. Nah, tujuan utama terdiri dari beberapa tujuan, antara tingkat keberhasilan diukur dari tingkat pencapaian tujuan antara atau kriteria tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah menjamin sumber daya yang digunakan secara efisien. Nah, efisien di sini adalah ukuran yang menunjukkan produktivitas dari sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan. Misalkan, berapa jumlah biaya yang dikeluarkan untuk mendapat sejumlah tertentu penerimaan dalam 1 hari atau 1 bulan. Selanjutnya, pengendalian aktivitas ini adalah untuk menjamin sumber daya telah diamankan dengan baik. Nah, keamanan sumber daya ini maksudnya itu adalah melindungi sumber daya dari kerugian, pengrusakan, penggandaan, ya, kemudian kesalahan yang lainnya. Maksudnya, apakah sumber daya selalu tersedia setiap kali diperlukan? Nah, selanjutnya adalah menjamin validitas input. Nah, di sini yang dimaksud validitas input, data yang dimasukkan atau diinput ke dalam sistem telah disetujui dan mencerminkan kejadian atau objek sesungguhnya. Nah, contohnya dalam transaksi penjualan, apakah faktur yang dimasukkan ke dalam sistem telah mendapat paraf petugas, dicap, dan juga telah diparaf oleh yang menerima, begitu ya. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan menjamin kelengkapan data. Ya, menjamin kelengkapan data. Nah, kelengkapan data ini maksudnya semua data yang sah itu telah dimasukkan ke dalam sistem. Artinya semua sistem dalam dokumen telah dimasukkan ke dalam sistem informasi. Selanjutnya, menjamin akurasi, di mana akurasi ini data yang masuk gitu ya, itu harus sesuai dengan peristiwa atau objeknya. Jadi data yang masuk itu harus mencerminkan peristiwa sesungguhnya dan dilengkapi tentunya dengan bukti pendukung. Nah, selanjutnya menjamin updating lengkap. Nah, updating lengkap ini artinya semua data baru ya untuk penambahan atau perbaikan itu telah masuk, di mana data yang ada ya di dalam sistem informasi telah diperbarui berdasarkan data yang terakhir. Jadi update ya sehingga lengkap ya. Kemudian yang terakhir adalah menjamin updating akurat. Updating akurat ini data baru atau perbaikan yang dimasukkan ke sistem itu telah mencerminkan peristiwa yang sesungguhnya. Nah, perubahan data dalam file sistem ini telah sesuai dengan perubahan yang seharusnya berdasarkan data baru. Oke, ini terkait dengan pengendalian aktivitas organisasi. Baik, selanjutnya adalah mengenai penyelewengan, penyimpangan, atau fraud. Nah, ini ada yang tipe ya. Ini harusnya memperoleh ya penyelewengan atau penyimpangan ya atau pelanggaran hukum gitu ya. Merupakan kebohongan atau tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud memperoleh keuntungan
Ya, ini ya, memperoleh keuntungan secara tidak sah, gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan penyelewengan atau penyimpangan ya. Nah, ini. Nah, tentunya hal ini pertahanan utama terhadap penyelewengan adalah dengan adanya pengendalian internal. Ya, jadi pengendalian internal ini adalah sebagai pertahanan utama dari terjadinya penyelewengan, penyimpangan, atau fraud. Nah, pertanyaannya sekarang, alasan terjadinya penyelewengan itu karena apa saja di dalam suatu perusahaan? Nah, ini bisa saja terjadi ya di setiap perusahaan. Nah, beberapa alasan diantaranya bisa jadi karyawan itu nekat ya, karena memang dia kebentur kondisi peluang. Kemudian ada juga yang alasan gitu ya, karyawan percaya bahwa setiap orang itu melakukannya. Jadi dia punya image seperti itu. Kemudian karyawan ditantang untuk melawan sistem. Nah, ini. Kemudian juga alasannya ya karena lemahnya pengendalian internal. Bahwa tadi sudah disampaikan bahwa pertahanan dari penyelewengan, penyimpangan, atau fraud ini adalah pengendalian internal. Ketika pengendalian internalnya lemah, otomatis ini menjadi celah untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, contohnya penyelewengan atau fraud ini. Kemudian juga rendahnya kemungkinan terdeteksi. Ya, jadi si pelaku tersebut merasa, wah ini terdeteksinya sulit nih, sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Kemudian juga rendahnya kemungkinan dituntut. Nah, inilah yang menjadi alasan terjadinya penyelewengan yang terjadi di beberapa perusahaan atau di beberapa entitas. Nah, tentunya hal ini bisa dicegah, salah satunya adalah dengan penguatan dari sistem pengendalian internal. Baik, dari tadi kita sudah bahas mengenai pengendalian dan lain sebagainya. Sekarang, apa itu pengendalian internal? Karena ini yang akan menjadi pertahanan dari segala hal yang tidak baik. Salah satunya penyelewengan, fraud gitu ya yang terjadi di perusahaan. Nah, di sini Committee of Sponsoring Organization (COSO) ini mengatakan bahwa pengendalian internal ini meliputi dorongan yang diberikan kepada seseorang atau karyawan bagian tertentu dari organisasi atau organisasi secara keseluruhan agar berjalan sesuai dengan tujuan. Nah, tentunya di sini definisi daripada pengendalian internal ini adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan karyawan itu yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dicapai. Nah, apa saja tujuan organisasi yang akan dicapai? Ini tentunya melalui efisiensi dan efektivitas operasi. Kemudian penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya. Kemudian ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku. Nah, ini terkait dengan pengendalian internal. Nah, selanjutnya, apa saja komponen pengendalian internal? Nah, di sini menurut COSO ada 5 pengendalian atau komponen pengendalian internal. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian atau control environment. Ya, nah di sini lingkungan pengendalian ini merupakan dasar ya bagi semua komponen pengendalian internal. Ya, pengendalian internal yang lain yang melahirkan hierarki dalam membentuk struktur organisasi, di mana lingkungan pengendalian intern ini dipengaruhi oleh sejarah dan budaya organisasi yang mempengaruhi bagaimana organisasi itu mencapai tujuannya. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian. Itu yang pertama ya adalah integritas dan nilai etika. Tujuan organisasi dan bagaimana tujuan tersebut dicapai didasarkan kepada pilihan dan pertimbangan nilai.
saat dihubungkan dengan standar perilaku, pilihan dan pertimbangan nilai tersebut dapat mencerminkan integritas tentunya ya, dan komitmen manajemen terhadap nilai etika. Nah, kemudian faktor yang selanjutnya adalah komitmen terhadap kompetensi. Nah, kompetensi di sini berarti karyawan memiliki pengetahuan dan keahlian untuk melakukan tugasnya. Dalam hal ini, manajemen menentukan sebaik apa tugas tersebut harus dilakukan tentunya atau dilaksanakan, dan apakah kinerja yang diharapkan ini sesuai dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memperkerjakannya. Nah, faktor selanjutnya adalah partisipasi dewan direksi dan tim auditor. Selanjutnya, filosofi dan gaya manajemen. Nah, di sini terkait filosofi dan gaya manajemen merupakan pendekatan manajemen dalam menghadapi resiko bisnis, sikap dalam menghadapi akurasi data akuntansi, dan perhatiannya tentunya terhadap kesesuaian antara anggaran ya, dan realisasi operasi. Nah, semua ini itu memiliki pengaruh yang sangat penting ya terhadap efektifnya daripada sistem pengendalian intern perusahaan. Nah, di sini kenapa? Karena manajemen yang biasa mengambil risiko mengambil risiko memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap kelancaran dari pengendalian intern. Karena rendahnya kualitas pengendalian intern ini itu meningkatkan risiko kesalahan dan kesewenangan. Nah, ketika top manajemen di sini menuntut semua bagiannya untuk terus melakukan perbaikan terhadap keseluruhan biaya yang dikeluarkan, ternyata manajemen sering melakukan pelanggaran dengan menyamakan realisasi anggarannya dengan anggaran yang telah ditetapkan. Nah, sebaiknya realisasi anggaran muncul sebagaimana adanya ya, sehingga bisa dikendalikan ya dan dilakukan perbaikan untuk periode selanjutnya. Dengan disamakan, maka pengendalian sulit ya dilakukan. Misalnya, program menghabiskan dana anggaran untuk kegiatan yang kurang bermanfaat bagi perkembangan organisasi perusahaan. Nah, selanjutnya adalah struktur organisasi, ya faktor-faktor yang lainnya. Nah, merupakan kerangka menyeluruh untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan aktivitas yang dilakukan oleh manajemen. Kemudian ada pemberian wewenang dan tanggung jawab. Nah, di sini manajemen memberikan wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan aktivitas serta membuat laporan yang diperlukan berkaitan dengan aktivitas dan metode pemberian wewenang yang dilakukannya. Nah, kemudian ada kebijakan mengenai sumber daya manusia dan penerapannya. Nah, dalam hal ini adalah memberi pesan kepada semua karyawan tentang apa yang diharapkan organisasi berkaitan dengan masalah integritas, etika, dan kompetensi. Nah, ini terkait dengan lingkungan pengendalian. Yang selanjutnya adalah komponen pengendalian internal adalah penilaian risiko. Nah, menilai risiko ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen itu dalam mengidentifikasi, menganalisis ya risiko yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. Nah, risiko ini ada dari luar perusahaan dan ada dari dalam perusahaan. Nah, risiko dari luar perusahaan contohnya adalah pesaing, ya kan? Kemudian kondisi ekonomi, kemudian juga kemajuan teknologi, ya, kemudian juga bencana alam.
Nah, kalau risiko dari dalam perusahaan itu contohnya karyawan yang tidak terlatih, kemudian motivasi, kemudian perubahan tanggung jawab manajemen. Ya, ini terkait dengan penilaian risiko. Yang selanjutnya adalah kegiatan pengendalian ya atau pengendalian aktivitas. Nah, ini adalah kebijakan dan prosedur ya yang dimiliki manajemen untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa manajemen telah dijalankan sebagaimana seharusnya. Nah, terkait dengan pengendalian aktivitas ini, itu meliputi prosedur otorisasi, ya, contohnya ya, kemudian mengamankan aset dan catatannya, kemudian pemisahan fungsi, ya, kemudian catatan dokumen yang memadai, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah terkait dengan informasi dan komunikasi ya. Informasi dan komunikasi itu menjadi komponen ya dalam komponen pengendalian internal ya, pengendalian intern. Nah, komponen pengendalian intern selanjutnya adalah kegiatan pemantauan, tapi sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu ya, informasi dan komunikasi ini tentunya diperlukan oleh semua tingkatan ya, manajemen organisasi untuk apa gitu ya, untuk mengambil keputusan, laporan keuangan, dan mengetahui kepatuhan terhadap kebijakan yang telah dilakukan. Nah, berbicara sistem informasi akuntansi modern ya. Nah, ini menerapkan sistem double entry ya, termasuk beberapa alat unsur yang digunakan untuk menjaga dan mendeteksi adanya kesalahan ya dan penyimpangan seperti analisis debit dan kredit, card of account ya kan, standar jurnal voucher, trial balance dan control account ya di sini. Jadi kalau bicara analisis debit dan kredit, tentunya ya kita untuk jumlah di sebelah debit dan kredit apakah harus sama, gitu kan ya. Kemudian kalau daftar akun ya adalah daftar semua nama akun dan kode akun yang digunakan oleh organisasi, gitu ya. Kemudian tadi juga ada voucher jurnal ya dan seterusnya. Nah, kemudian komponen yang selanjutnya adalah monitoring atau pengawasan atau kegiatan pemantauan ya. Nah, monitoring atau pengawasan ini merupakan proses penilaian terhadap kualitas kinerja daripada sistem pengendalian intern ini. Nah, di mana bahwa pengawasan ya dapat dilakukan itu dengan dua cara. Yang pertama ya, melalui aktivitas ya yang sedang berjalan dan melalui penilaian yang dilakukan secara terpisah. Ya. Terkait dengan pengawasan. Nah, pengawasan aktivitas monitoring yang berjalan ini banyak kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi tentunya efektivitas ya pengendalian intern dalam hal aktivitas sehari-hari. Ya, contohnya aktivitas ini adalah memeriksa kebenaran catatan ya. Kemudian membandingkan aset di tangan dengan yang ada dalam catatan akuntansi, kemudian terkait dengan prosedur pengendalian yang dilakukan oleh program komputer, kemudian review manajemen terhadap ringkasan perubahan dalam saldo akun, ya, kemudian review yang dilakukan oleh karyawan yang ditugaskan terhadap laporan yang dihasilkan oleh komputer. Nah, beberapa contoh pengawasan aktivitas ya, aktivitas berjalan tentunya, misalkan
clerical check. Ini contohnya karyawan toko itu mengisi formulir permintaan barang. Pengawas toko kemudian memeriksa dulu sebelum menandatanganinya. Nah ini. Kemudian pengecekan rekonsiliasi. Contohnya pengawas toko misalkan memeriksa urutan permintaan barang yang telah dipenuhi untuk meyakinkan bahwa tidak ada barang yang tertinggal. Nah, ini pengawasan aktivitas berjalan ya. Kemudian contohnya lagi tadi ya, membandingkan aset dan data akuntansi. Nah, contohnya auditor intern dan bagian persediaan menghitung persediaan secara fisik dan dicocokkan tentunya dengan jumlah yang ada di dalam laporan persediaan. Kemudian pengecekan pengendalian program komputer misalkan. Contohnya bahwa program komputer melakukan pengecekan terhadap kebenaran perhitungan jumlah permintaan barang setelah data permintaan barang dimasukkan ke dalam komputer. Kemudian ada juga pemeriksaan manajemen terhadap akun ya. Kemudian pemeriksaan terhadap pelaporan yang dihasilkan oleh komputer. Nah, ini terkait dengan kegiatan pemantauan. Nah, tentunya ada beberapa keterbatasan pengendalian internal. Yang pertama adalah kesalahan atau error, kemudian kolusi, kemudian yang ketiga adalah penyimpangan manajemen, kemudian yang keempat adalah manfaat dan biaya. Baik, terkait dengan pembelajaran hari ini, terkait dengan pengendalian internal, sudah disampaikan, silakan untuk dipahami kembali, nanti akan ada sesi tanya-jawab dalam memahami mengenai pengendalian internal, komponen pengendalian internal, dan keterbatasan pengendalian internal. Kita akan lanjutkan di video pembelajaran selanjutnya terkait dengan resiko bisnis dan manajemen resiko. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.